Iya, pemirsa, kita sudah ada di segmen akhir dari dialog kita. Saya mau ke Dokter Monica dulu. Nah, ini masih ada faktor sosial nih terkait dengan isolasi. Anda juga tadi sempat menyinggungnya begitu. Apakah dengan ada rencana isolasi terpusat ini orang-orang malah enggan untuk bisa diisolasi bersama, atau justru karena udah dengar fasilitas dan pelayanannya baik begitu, yang OTG malah pengen diisolasi gitu, Dokter Monica? Thank you, Mbak. Jadi sebetulnya isolasi dan karantina terpusat ini bukan hal yang baru gitu ya. Kita sudah punya Wisma Atlet gitu, dan sebetulnya di daerah-daerah lain di Indonesia juga sudah melakukannya. Misalnya di Maluku mereka melakukan isolasi dan karantina terpusat dengan sangat-sangat baik gitu. Betul bahwa bisa muncul gitu ya resistensi dari masyarakat terhadap karantina terpusat ini karena dianggap seperti wah karena bandel ya udah dimasukin begitu ya. Jadi menurut saya sebaiknya jangan seperti itu gitu. Jangan di frame sebagai suatu hukuman sehingga memberi efek jera gitu. Tetapi bagaimana ini sebetulnya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat yang terkena gitu, yang menjadi korban dari corona ini gitu. Bagaimana penanganannya bisa lebih cepat, bisa ditangani dengan lebih baik gitu. Karena kalau di isolasi mandiri ya tidak semua orang bisa melakukan itu, dan pelayanannya belum tentu secepat kalau itu sudah di dalam fasilitas yang memang sudah disediakan pemerintah itu sendiri. Jadi memang kita untuk DKI Jakarta menurut Anda memang membutuhkan untuk isolasi terpusat ini ya? Ya, kalau bisa memang lebih baik dikerjakan dari 3 mata rantai tadi, tes lacak isolasi, kenapa tidak gitu. Dan sometimes the devils are in the details gitu ya. Jadi yang kesalahannya atau kekurangannya ada di detail-detail. Nah, maka penting bahwa detail-detail dari perencanaan atau konsep dari isolasi terpusat ini boleh dikerjakan dengan baik dari sisi yang tadi ya, penyebaran infeksi gitu. Lalu dari sisi stigma sosial, bagaimana ini bisa diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang baik gitu, memang diperlukan oleh masyarakat, bukan sebagai suatu hukuman yang memberi efek jera begitu. Karena khawatirnya orang makin nggak mau ngaku, orang makin nggak mau dites, orang makin kucing-kucingan gitu sama petugas gitu. Itu yang saya khawatirkan. Baik, terakhir menurut Anda untuk stigma di masyarakat ya, kalau kita ngomongin hulu, apakah memang sudah mulai sadar untuk tes secara mandiri? Karena ini tentunya menjadi awal masyarakat untuk bisa menindaklanjuti gejala-gejalanya. Ya, justru yang saya lihat ke sini orang makin nggak peduli ya, orang makin cuek begitu, makin merasa saya nggak akan kena, atau mungkin ini COVID ini nggak ada. Jadi ada mungkin kejenuhan atau keabaian gitu dari masyarakat yang saat ini memang sudah kita tidak bisa nafikan bahwa itu memang terjadi gitu. Oleh karena itu saya pikir sebenarnya terus komunikasi yang baik di segala elemen, sebetulnya di segala elemen masyarakat. Jadi tidak hanya melalui media seperti ini ataupun melalui influencer gitu ya, tetapi juga bagaimana semua elemen, tokoh agama, tokoh masyarakat itu digandeng untuk menyuarakan pesan yang sama gitu. Jadi jangan sampai pesannya simpang siur, kurang jelas gitu. Jadi memang kuncinya adalah kalau dari sisi komunikasi, Mbak, untuk mengatasi stigma ini adalah pesan yang jelas, diulang-ulang oleh sumber yang terpercaya gitu. Nah, sumber yang terpercaya ini bisa macam-macam gitu ya. Bisa Pak Anies, Pak Riza sebagai pemerintah, tetapi juga bisa berbagai macam tokoh yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ya 3 hal ini harus dikerjain gitu untuk mengatasi stigma-stigma tadi menurut saya. Mulai dari hulu ke hilir. Terima kasih Dokter Monica Nirmala telah bergabung bersama kami siang hari ini. Dan kita ke Pak Riza. Ini betulkah saat ini untuk protokol kesehatan itu sudah mulai kendor, Pak Riza, menurut Pemprov DKI Jakarta? Ya memang begini ya, kalau lihat perilaku masyarakat, memang kan DKI Jakarta ini provinsi yang pertama sebetulnya menerapkan PSBB ya. Bahkan sebelum PSBB, Pak Gubernur di bulan Maret sudah minta warga untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kita sudah mulai sejak awal ya, ketika di Wuhan ada, kita mengambil langkah-langkah yang lebih cepat sebetulnya. Nah, terus kita melakukan PSBB dalam kurun waktu yang cukup lama. Jakarta tercatat baik bahwa lebih dari 60% ketika itu warga berdiam di rumah. Kemudian ketika memasuki masa PSBB
transisi atau di masa pelonggaran, memang masyarakat sudah jenuh, capek, letih, jadi mulai keluar ya. Dan kalau keluar rumah itu, maka potensi interaksi meningkat, potensi penyebaran juga mungkin bisa meningkat ya, karena potensi kerumunan juga meningkat. Nah kemudian juga makanya kami terus melakukan merevisi, memperbaiki berbagai edukasi, menghadirkan banyak aparat, kemudian menertibkan. Dan kami terus melakukan razia dan penertiban sekali lagi, namun jumlah aparat kami kan tidak cukup ya. Sekalipun kami sudah menambah 5.000 lebih aparat ASN kami yang kami libatkan, tapi juga itu tidak mencukupi untuk mengawasi 11 juta warga yang ada di Jakarta. Untuk itu kami minta masyarakat dengan kesadaran penuh untuk patuh dan disiplin, dan kami minta setiap warga untuk menjadi mata ya, mata, telinga, kepala yang mewakili kita semua untuk melihat, memastikan kalau dilihat di jalan ada warga yang tidak menggunakan masker, disampaikan secara baik, secara bijak, Ibu, Bapak mohon maskernya digunakan ya, kasihan nanti keluarga, kasihan kami juga di sini gitu loh. Nah Bu, mohon maaf kita jaga jarak Bu, tahu dekat Bapak gitu. Saudara Bung, tolong jaraknya dijaga, mari kita jangan kerumunan, terutama bagi generasi muda ya. Data menunjukkan ya pemuda-pemuda remaja ini banyak juga yang terpapar. Kenapa? Karena pemuda ini kan senangnya hangout ya, keluar ya, nggak betah di rumah mungkin ya. Remaja begitu, banyak keluar, ketemu teman-teman di luar, apalagi sekarang ini sekolah di rumah begitu. Bagi yang tidak disiplin bisa saja keluar sebentar-sebentar keluar. Nah, ini juga kita minta semua kita memberikan perhatian dan mengingatkan ya kan saudara-saudara kita yang ada di luar supaya patuh dan taat. Kami juga sudah membentuk ya berbagai kebijakan, gugus tugas, tidak hanya di tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat RW, RT, bahkan di setiap rumah kami minta ditunjuk satu orang anggota keluarga di rumah untuk menjadi kader COVID yang memastikan bahwa anggota keluarganya patuh taat, rumahnya senantiasa dibersihkan secara berkala, didisinfektan, kemudian kalau keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, mandi, kemudian baju, pakaian atau lainnya kalau masuk dari keluar rumah, dari rumah ke dalam itu dipisahkan dari yang lain dan sebagainya. Kemudian secara berkala kami juga mengedarkan kuesioner atau checklist begitu yang harus diisi oleh setiap kader COVID di lingkungan masing-masing. Bahkan di setiap kantor, di semua unit kegiatan, kami membentuk satgas begitu, atau petugas, atau tim pengawasan internal, bahkan dari eksternal. Jadi semuanya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kami sering menyampaikan bahwa ini situasinya belum aman ya, masih berbahaya sekali, bahkan peningkatannya luar biasa. Sekalipun kalau mau jujur ya, mungkin banyak daerah yang mungkin lebih parah dari kita. Di Jakarta, cuma tidak diketahui karena testingnya memang sangat terbatas. Nah, kenapa Jakarta banyak faktor. Jakarta ini kan sebagai ibu kota berarti ada interaksi, ada orang yang datang dari luar negeri, pergi ke luar negeri, datang dari berbagai daerah Nusantara ke Jakarta dan sebaliknya. Banyak juga orang Jakarta yang keluar kota kembali lagi. Ini juga yang menimbulkan yang salah satu penyebab jadi semakin banyaknya dan potensi penularan di Jakarta. Namun demikian ya karena itu keadaannya ya tugas kami adalah memperbanyak testing. Dengan diperbanyak testing maka kami dapat menemukan titik-titik penyebaran, kemudian diteruskan dengan kontak tracing, dan ketiga diisolasi. Dengan demikian kami bisa lebih cepat melakukan penanganan, penanggulangan, dan pencegahannya. Mudah-mudahan dengan kerjasama semuanya kita bisa mengakhiri dengan segera penyebaran COVID-19 ini. Baik, terakhir Pak Riza, bagaimana sih Anda melihat stigma negatif terkait dengan isolasi di rumah sakit begitu? Jadi betul sampaikan Ibu Monika ya Bu Dokter ya, memang ini tidak mudah juga ya. Kami juga sudah mempertimbangkan juga beberapa faktor. Bisa saja nanti dengan adanya isolasi sendiri, itu di satu sisi kita lebih ketat pengawasannya. Maaf, kalau di isolasi terpusat kita lebih ketat lagi pengawasannya, kemudian kontrolnya, dan mudah-mudahan orang juga semakin disiplin karena menghindari di isolasi terpusat. Tapi sebaliknya juga ada potensi orang menghindar gitu, tidak ingin dites gitu. Kalau dites nanti ketahuan, kalau ketahuan nanti di isolasi terpusat, tidak bisa bekerja, tidak bisa ketemu warga, mungkin merasa tidak nyaman
Kalau ditaruh di gor yang panas mungkin tidak seperti di rumah bisa ber-AC dan sebagainya. Jadi juga faktor-faktor yang memang menjadi pertimbangan kami. Memang semuanya atau kebijakan apapun yang kita ambil tentu ada plus dan minusnya. Tapi prinsipnya apapun yang kami putuskan itu yang kami yakini yang terbaik bagi kepentingan kita semua. Baik. Baik, kita harapkan isolasi terpusat ini bisa terrealisasi dengan baik dan tentunya bisa mengurangi positif COVID-19 di DKI Jakarta. Pak Riza, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Langstalk hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Julita Telobanua undur diri. Sampai jumpa.